Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Ji Cheng berjalan kembali, dan Ji Yun ingin kembali ke kamarnya, namun dihentikan oleh Ji Meiyan yang tiba-tiba keluar. "Kak, kenapa kamu di sini jika kamu tidak tidur selarut ini?" Ji Yun bertanya pada Ji Meiyan. "Saudara keenam, izinkan saya bertanya kepada Anda. Tadi Anda bertanya mengapa orang luar tidak diperbolehkan memasuki tanah leluhur. Apakah Anda ingin Tuan Chen melakukannya?" "Masuk?" Ji Meiyan bertanya. Ji Yun tertegun. Dia tidak menyangka Ji Meiyan menguping pembicaraan mereka, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku hanya bertanya dengan santai. Adik keenam, jika kamu masih belum mengatakan yang sebenarnya, apakah menurutmu Tuan Chen juga ingin memasuki tanah leluhur?" Ji Meiyan menanyai Ji Yun. Melihat ini, Ji Yun mengangguk tak berdaya. Tuan Chen seharusnya memiliki ide ini, tetapi dia tidak mengatakannya. "Saya merasa ada asal-usul Wuzu di tanah leluhur, dan Tuan Chen kebetulan telah menyadari kekuatan asal, jadi dia masuk tanah leluhur akan mendapat banyak manfaat." "Apa? Dia menyadari kekuatan asal-usulnya?" seru Ji Meiyan. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping, yang hanya seorang biksu Fusion Realm, bahkan bisa memiliki kekuatan aslinya. Diwujudkan. Dia hanyalah seorang jenius di antara para jenius. Saat ini, Ji Meiyan semakin jatuh cinta pada Chen Ping. Dia berharap bisa menjadi wanita Chen Ping sekarang. Tanda seru. Jenius seperti ini sangat populer. Tuan Chen telah menyadari beberapa jenis kekuatan asli. Dengan bakat Tuan Chen, ini bukan apa-apa. Ji Yun berkata dengan tenang. Tapi setelah mendengar ini, Ji Meiyan tidak lagi tenang. Tidak buruk bagi seorang biksu muda di alam fusion untuk menyadari kekuatan sumbernya. Dia benar-benar menyadari beberapa jenis kekuatan. Ini benar-benar tidak normal. Aku benar-benar tidak menyangka bakatnya begitu tinggi. Mata Ji Meiyan penuh gairah, dan kekagumannya pada Chen Ping tidak lagi dirahasiakan. Melihat Ji Meiyan seperti itu, Ji Yun segera bertanya, "Kakak, apakah kamu menyukai Tuan Chen?" Ji Meiyan tidak menunjukkan kepura-puraan apapun, tetapi langsung mengangguk, "Ya, pria seperti dia, di mana? Aku tidak menyukai wanita ini, bukan hanya aku, adik keduamu, gadis kecil itu, juga jatuh cinta pada Tuan Chen." Ketika Ji Yun mendengar ini, dia merasa sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka kalau kakak perempuan tertua dan kedua akan jatuh cinta pada Chen Ping setelah mereka bertemu. Tapi di dunia dewa dan manusia, hal ini bukanlah apa-apa. Wajar jika dua saudara perempuan melayani seorang pria pada saat yang bersamaan. Dari kakak, sejujurnya, Tuan Chen punya banyak wanita. Gadis Phoenix Api yang datang bersamanya dia adalah salah satu wanita Tuan Chen. Di wilayah utara, Tuan Chen masih memiliki banyak wanita yang menunggunya. Ji Yun mengikuti Ji Meiyan dan berkata jujur. "Saya tahu bahwa wajar jika pria sebaik dia memiliki banyak wanita." Li Miyeon tidak peduli sama sekali. Yang dia pedulikan hanyalah apakah dia bisa menjadi wanita Chen Ping. Ketika Ji Yun melihat ini, dia juga terlihat tidak berdaya. Bagaimanapun, di dunia manusia ini, kekuatan dihormati. Chen Ping masih sangat muda dan memiliki kekuatan melebihi orang biasa. Bagaimana mungkin dia tidak disukai oleh perempuan? Oke, tidurlah. Jangan beritahu siapapun tentang kedatanganku ke sini. Setelah Ji Meiyan selesai berbicara, sosoknya jatuh ke dalam kegelapan. Ji Yun menggelengkan kepalanya tak berdaya lalu pergi tidur. Li Meiyan tidak pergi, tapi setelah Yu Yun pergi, dia langsung pergi ke kamar Chen Ping. Chen Ping mengikuti burung Phoenix Api di dalam ruangan. Burung Phoenix Api mengganggu Chen Ping sepanjang malam. Untungnya, kekuatan fisik Chen Ping berbeda dari orang biasa, jika tidak, dia akan terseret oleh burung Phoenix Api. Mengerti. Ji Meiyan datang ke pintu kamar Chen Ping dan mendengarkan gerakan di dalam, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Namun, Ji Meiyan tidak pergi, tetapi duduk dengan tenang di pintu dan mendengarkan gerakan di dalam.
Dia tahu itu adalah suara Chen Ping dan Huo Feng membuat Ji Meiyan sangat iri pada Huo Feng saat ini. Segera, Huo Feng lelah dan tertidur lelap. Chen Ping, sebaliknya, melirik keluar pintu dan kemudian perlahan mengenakan pakaiannya. Chen Ping menyadarinya begitu Ji Meiyan tiba di depan pintu, tapi dia bertarung sengit dengan burung phoenix api dan tidak bisa berhenti. Chen Ping berjalan perlahan menuju pintu dan membuka pintu perlahan. Saat ini, Ji Meiyan sedang duduk di tanah, wajahnya merah, badannya panas, dan matanya semakin kabur. Ketika Chen Ping membuka pintu, Ji Meiyan bahkan tidak menyadarinya, dia masih tenggelam dalam fantasinya sendiri. Melihat penampilan Ji Meiyan, Chen Ping tampak sedikit malu, jadi dia berbisik, "Nona Ji." Ketika Ji Meiyan mendengar ini, dia segera mendongak, dan dia tidak tahu kapan Chen Ping sudah berdiri di depan dia. "Aku segera berdiri karena malu dan merapikan pakaianku. Tuan Chen, saya. Li Mian tergagap dan tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, akan sangat memalukan bagi Chen Ping melihatnya seperti ini. "Nona Tian, apakah ada yang harus Anda lakukan ketika Anda datang ke tempat saya larut malam?" Chen Ping bertanya. Ji Meiyan mengangguk, lalu menarik Chen Ping dan berkata, "Kamu dan aku." Chen Ping tertegun, dan jantungnya tiba-tiba menegang. Dia tidak tahu kemana Ji Meiyan akan membawanya begitu larut malam. Dia tidak ingin melakukan hal seperti itu, bukan? Chen Ping belum siap mental. Ji Meiyan menarik Chen Ping dan menuju ke halaman belakang rumah Ji, semakin jauh, yang membuat Chen Ping semakin bergumam. "Nona, aku belum siap. Lagi pula, kita baru saja bertemu. Jika kita memutuskan hubungan itu seperti ini, aku merasa tidak bertanggung jawab padamu." Chen Ping berkata pada Ji Meiyan. Ji Meiyan tertegun sejenak, lalu dia mengerti maksud Chen Ping, dan segera menghentikan Chen Ping dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu pikir aku menyeretmu ke tempat tidur? Jangan pikirkan itu, aku akan mengantarmu ke sana, tempat yang bagus." Ji Meiyan menarik Chen Ping dan terbang jauh, dengan pepohonan terus-menerus lewat di kedua sisinya. Chen Ping tidak tahu kemana Ji Meiyan akan membawanya. Setelah berjalan melewati hutan dan melewati sungai, Chen Ping dan yang lainnya sampai di suatu tempat yang dikelilingi pegunungan. Lokasi di sini sangat terpencil, sepertinya belum ada orang sama. "Nona Ji, kamu di mana? Mengapa kamu membawaku ke sini larut malam?" Chen Ping bertanya dengan bingung. "Aku bertanya padamu, apakah kamu ingin memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita?" Ji Meiyan bertanya pada Chen Ping. Chen Ping tertegun sejenak, lalu terdiam. Jika dia mengatakan dia tidak ingin pergi, itu bohong, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia ingin pergi. Bagaimanapun, tanah leluhur adalah milik keluarga Ji, jadi Chen Ping tidak bisa memaksa masuk. Melihat keheningan Chen Ping, Ji Meiyan mengerti apa yang dipikirkan Chen Ping, jadi dia berkata, "Karena kamu ingin pergi, aku akan membawamu ke tanah leluhur keluarga Ji kami. Ada asal-usul yang tidak dimiliki di dalamnya. Kamu bisa menyerapnya sesuka hati. Sepertinya ini bukan tanah leluhur keluarga Jimu, kan?" Chen Ping melihat sekeliling, sepertinya dia tidak datang ke sini pada siang hari. "Ini adalah jalan rahasia menuju tanah leluhur. Jika kamu masuk dari depan, kamu tidak akan bisa masuk sama sekali. Orang-orang menjaganya. Aku bisa diam-diam membawamu masuk melalui jalan rahasia, dan kemudian tidak ada yang akan memperhatikanmu," kata Ji Meiyan. "Nona Li, ini bukan lelucon. Jika ayahmu atau orang lain di keluarga Ji mengetahuinya, kamu pasti akan dihukum." "Aku tetap tidak mau masuk." Chen Ping tidak ingin melibatkan Ji Meiyan karena dirinya sendiri. Diperkirakan setelah tanah leluhur dibuka kali ini, keluarga Ji akan berada dalam kekacauan. Lalu siapa yang akan peduli padaku? Ayahku selama ini menyembunyikan hal ini dari aku dan adikku, tidak ingin kami terlibat. Sebenarnya, kami berdua sudah mengetahuinya sejak lama. Mengerti? Petik 2. Kata Ji Meiyan, lalu dia menemukan batu yang terangkat dan menekannya dengan lembut.
Dengan suara gesekan, batu itu bergerak perlahan, dan kemudian sebuah lubang gelap terlihat. Chi Meiyan langsung masuk, dan Chen Ping mengikutinya. Di gua kemajuan, lapisan kecemerlangan menyala seketika, dan kecemerlangan ini sepertinya bergerak dengan cepat. Chen Ping merasa seperti mereka telah memasuki terowongan ruang dan waktu. Tidak ada gerakan sama sekali. Chen Ping hanya merasakan matanya menjadi kosong, dan kemudian sebuah istana megah muncul. Di depan mereka berdua, ini adalah aula utama tanah leluhur kita. Aku menemukan jalan rahasia ini secara tidak sengaja. Selain ayahku dan, kecuali kakak tertua, tidak ada yang mengetahui keberadaan jalan rahasia ini. Petik 2, kata Ji Meiyan. Chen Ping memandangi istana megah itu, merasakan suasana asli di dalamnya, dan wajahnya penuh kegembiraan. Tanda seru. Di sini kamu bisa menyerap aura aslinya tanpa harus memahaminya sama sekali. Sungguh menakjubkan. Melihat keseruan Chen Ping, Li Meiyan pun ikut tertawa. Dia suka melihat Chen Ping bahagia, seperti ini. Dia juga senang. Apakah kamu sudah merasakan aura aslinya? Li Meiyan bertanya. Saya merasakan aura asli yang sangat kuat. Chen Ping mengangguk penuh semangat. Ada banyak jenis aura asli di sini. Mungkin kamu masih bisa mendapatkan wawasan selama berada di sini. Itu adalah asal-usulnya. Chi Meiyan berkata dan berjalan menuju aula utama bersama Chen Ping. Tepat setelah mengambil 2 langkah, Ji Meiyan tiba-tiba berbalik dan berkata, begitu kamu bertemu Taizu, jangan bicara omong kosong. Tidak peduli bagaimana aku bertanya padamu, katakan saja dia berasal dari keluarga Ji. Taizu, apakah masih ada orang yang hidup di tanah leluhur ini? Chen Ping bertanya dengan heran. Tentu saja Taizu telah hidup ratusan tahun, tapi dia tidak bisa pergi dari sini, selama dia meninggalkan tanah leluhurnya. Dia akan segera mati. Petik 2, 3, kata Ji Meiyan. Chen Ping memahami bahwa apa yang disebut Taizu ini mungkin tidak hidup dalam tubuh fisik yang nyata, tetapi mungkin dalam tubuh jiwa, yang dapat terus ada dengan mengandalkan berbagai aura di tanah leluhur. Jika Anda meninggalkan tanah leluhur, maka tubuh jiwa ini mungkin akan musnah. Mengikuti Ji Meiyan ke aula, Chen Ping melihat seorang lelaki tua duduk bersila di tengah aula. Mengatur, orang tua itu tampak sangat kurus, matanya sedikit tertutup, dan rongga matanya cekung. Melihat pemandangan ini, Chen Ping terkejut, dia tidak menyangka nenek moyang keluarga Li masih bisa bertahan hidup dalam tubuh fisik yang sebenarnya, itu tidak mudah. Hanya saja Taizu dari keluarga Ji tidak memiliki aura apapun pada dirinya, sehingga Chen Ping tidak bisa mendeteksi sifat asli lelaki tua itu. Awalnya, lelaki tua itu menutup matanya sedikit, tetapi setelah mendengar gerakan itu, dia perlahan membuka matanya. Taizu. Melihat ini, Ji Meiyan buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Orang tua itu memandang Ji Meiyan, lalu perlahan berkata, tanah leluhur baru saja dibuka, dan seharusnya dibuka besok. Hanya orang yang masuk, kenapa kalian masuk begitu cepat? Taizu, tanah leluhur tiba-tiba terbuka. Banyak orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi kami berdua masuk untuk melihat situasinya. Kata Ji Meiyan. Orang tua itu melirik ke arah Chen Ping dan kemudian berkata, pemuda ini bukan dari keluarga Ji, kan? Taizu berasal dari keluarga Ji. Dia adalah anak dari paman ketiga yang kabur dari rumah. Dia adalah keturunan dari keluarga Ji kami. Ji Meiyan buru-buru menjelaskan. Omong kosong, aku tidak tahu apakah dia keturunan keluarga Ji kita atau dia memiliki darah keluarga Ji kita. Dao. Orang tua itu langsung berteriak dengan marah. Suara ini mengejutkan Ji Meiyan. Petik 2. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengakui, senior, saya memang bukan keturunan keluarga Ji. Karena kamu bukan keturunan keluarga Ji, kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki tanah leluhur. Silakan segera pergi. Jika kamu berani. Jika Anda masuk tanpa izin, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Petik 2. Orang tua itu melambaikan tangannya. Wajah Ji Meiyan penuh kecemasan dan dia ingin bertanya pada lelaki tua itu,
tapi lelaki tua itu. Tapi dia perlahan menutup matanya. Nona Ji, ayo pergi. Chen Ping berencana meminta Ji Meiyan pergi, lagi pula dia bukan keturunan keluarga Ji, jadi dia tidak bisa mengandalkan rumah leluhurnya. Berjalan.